terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kalisa senang sekali bisa sharing firman Tuhan lagi untuk hari ini. Oke, sebelum kita memulai firman Tuhan ibadah di Pramaja hari ini, Kalisa mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari adik-adik, Kalisa mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu. Kami selalu dalam perlindungan-Mu. Bapa, kami mau lebih lagi mengenal firman-Mu. Kami bukan hanya pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Roh Kudus, tuntun kami, agar apapun yang kami lakukan sesuai dengan perintah-Mu. Ajari kami lebih dekat lagi padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu ini kita akan membahas tentang satu tokoh. Mungkin tokoh ini jarang banget dibicarakan, jarang banget diceritakan di khotbah-khotbah gitu ya. Biasanya tokoh-tokoh yang terkenal saja, misalnya Abraham, terus Yusuf, Daud gitu ya. Tetapi tokoh ini jarang banget dibicarakan. Yaitu siapa tokoh itu? Tokoh itu adalah Henokh. Siapa itu sosok Henokh? Oke, ada beberapa fakta mengenai Henokh. Henokh adalah seorang dari keturunan ketujuh dari Abraham. Dan dikatakan di dalam Alkitab bahwa hanya ada dua tokoh yang diangkat ke surga. Dia tidak mengalami kematian, tetapi dia langsung diangkat ke surga oleh Tuhan. Siapa orang itu? Ada dua, yaitu Nabi Elia dan satu lagi adalah Henokh. Nah, yang menjadi menjadi pertanyaan dari Kalisa, mengapa hanya dua orang ini saja yang diangkat oleh Tuhan? Gitu ya. Kalisa juga tidak tahu alasan apa gitu ya, mengapa dua tokoh ini dia diangkat ke dalam surga. Tetapi menurut pemikiran Kalisa, pasti ada sesuatu yang sangat spesial yang membuat mereka itu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Menurut Kalisa karena mereka adalah sosok-sosok ya, dua orang tokoh yang benar-benar hidupnya itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul sangat akrab dengan Allah. Apa sih hidup bergaul dengan akrab dengan Tuhan ya? Nah, adik-adik pasti punya ya seorang teman best friend yang paling baik ya. Dimana teman kalian ini teman dalam suka maupun duka gitu ya. Ketika kalian mungkin sedang dimarahin oleh guru atau dimarahin oleh orang tua, mungkin kalian akan curhat dengan orang ini gitu ya, dengan teman kalian ini. Mungkin kalian juga sedang happy, di saat itu juga kalian akan teringat dengan orang ini. Oh, dengan teman saya nih, saya harus ngajak dia pergi karena hari ini saya sangat happy gitu ya. Atau mungkin ketika kalian mengalami suatu masalah gitu ya, satu orang yang mungkin
terlintas di dalam pemikiran kalian adalah teman kalian, best friend kalian ini, gitu ya. Karena saking terlalu akrabnya dengan teman kalian ini, pasti apa-apa pemikiran kalian, satu orang yang langsung terbesit dalam otak kalian itu pasti teman kalian ini, gitu ya. Karena kalian terlalu dekat. Nah, menurut Kalisa gitu ya, Henok juga sama seperti yang Kalisa ilustrasikan tadi, seorang teman gitu ya. Nah, dikatakan di dalam Alkitab ya, di dalam Kejadian, sebentar ya, di dalam Kejadian 5 ayat 24 dikatakan, Henok hidup bergaul dengan Tuhan, lalu dia tidak ada lagi sebab dia telah diangkat oleh Tuhan. Kalisa menggarisbawahi hidup bergaul dengan Tuhan, ya, hidup bergaul dengan Tuhan. Sama seperti teman tadi ya, mungkin ketika itu Henok mengalami masalah, dia selalu mencari Tuhan. Mungkin dia sedang happy ya, sedang bahagia gitu ya, selalu ingat Tuhan gitu ya. Kalisa ingin kasih tahu bahwa di zaman Henok ya, di zaman Henok, orang-orang seangkatan Henok itu banyak orang yang tidak berkenan kepada Tuhan ya. Semenjak jadi Henok itu adalah keturunan Abraham yang ke-7. Nah, Kalisa singkat cerita sedikit ya, Kalisa kasih sinopsis sedikit gitu ya. Dari pertama Adam ya, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah gitu ya. Tetapi mereka jatuh ke dalam dosa, dan sejak saat itu keturunan mereka itu semua selalu dalam dosa. Tidak ada yang tidak dalam dosa. Jadi semenjak Adam dan Hawa melakukan kesalahan, semua keturunannya mengalami dosa. Nah, begitu pula dengan zamannya Henok. Bayangkan nggak? Ini sudah keturunan ke-7 dari Abraham. Berarti manusia di muka bumi saat Henok ada, itu semua rata-rata sudah salah, sudah berdosa. Nah, tetapi Henok dikala zaman itu, ketika di zaman semua orang berbalik dari Allah gitu ya, mereka berbuat dosa gitu ya. Nah, Henok adalah sosok yang berbeda. Henok adalah sosok yang dia tetap setia mencari Tuhan. Dia tidak peduli dengan lingkungan dia, di mana lingkungan dia itu sudah rusak, tetapi dia punya komitmen satu, dia harus tetap mengikuti Tuhan. Ya. Nah, dikatakan bergaul dengan Tuhan ya. Kalisa punya pemikiran sendiri ya, bahwa bergaul dengan Tuhan itu ibaratnya kayak punya teman curhat gitu ya. Nah, kalau kita curhat dengan teman ya, mungkin kalau teman kita bisa langsung telepon gitu ya, atau mungkin kita WA, WhatsApp dengan dia, kita cerita gitu ya. Tetapi di zaman dulu tidak ada. Bahkan manusia dengan Tuhan itu tidak bisa lewat WA, lewat telepon, nggak bisa gitu ya. Tetapi hanya ada satu cara yang membuat manusia dengan Tuhan itu begitu dekat, yaitu apa adik-adik? Yaitu doa ya. Jadi menurut Kalisa gitu ya, ini hanya pemikiran menurut Kalisa gitu ya, bahwa Henok dia bergaul ya, dia akrab sekali dengan Tuhan, dia apa-apa cerita sama Tuhan gitu ya. Mungkin dia mengadu tentang hidup dia, atau dia sedang terjadi apa dalam kehidupan dia selalu bilang sama Tuhan. Nah, cara bilangnya itu yaitu cara berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu dengan doa. Ya, selain doa, mungkin Henok juga dia melakukan perbuatan-perbuatan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, mungkin saat itu Henok tahu bahwa mencuri itu tidak baik, dia tidak melakukannya. Ya, tetapi bagaimana dia bisa tetap menjadi pelaku firman itu, yaitu dengan doa. Seperti Kalisa pernah cerita di firman Tuhan di minggu-minggu yang sebelumnya, bahwa doa adalah kekuatan. Ya, doa adalah kekuatan untuk setiap manusia. Ketika setiap manusia dia berdoa dengan sering, dengan rutin gitu ya, dia mengalami hubungan yang intim sekali dengan Tuhan. Menurut Kalisa sangat-sangat kecil sekali kemungkinan seseorang itu bisa berbuat dosa.
mungkin dosa kecil, bukan dosa kecil, maksudnya dosa yang sepele lah ya, mungkin ngomongin orang atau apa gitu ya. Mungkin itu setiap manusia namanya punya kedagingan pasti manusia itu melakukan suatu kesalahan. Tetapi kalau orang yang bergaul dengan intim dengan Tuhan ya, dia meluangkan waktu yang banyak gitu ya untuk berdoa, Kalista bisa katakan minim sekali seseorang itu bisa berbuat sesuatu dosa yang begitu besar. Contohnya misalnya adalah contoh yaitu mencuri, membunuh, yaitu sesuatu menurut Kalista itu adalah dosa yang agak besar gitu ya, agak berat. Nah, Henokh ini karena dia berdoa, karena dia mengutamakan doa di dalam kehidupan dia, sehingga dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan berkenan kepada dia. Kita lihat di dalam Alkitab, di dalam pasal yaitu di Ibrani 11 ayat 5 dikatakan karena iman Henokh terangkat, karena iman Henokh terangkat supaya dia tidak mengalami kematian, dan dia tidak ditemukan karena Tuhan telah mengangkatnya. Sebab sebelum dia terangkat, dia memperoleh kesaksian bahwa dia berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu bicara dengan dia, gitu ya, bahwa Tuhan bilang bahwa Henokh itu berkenan kepada Tuhan. Ya, nah di dalam Alkitab ini juga dikatakan bahwa Henokh itu selama hidup dia, Tuhan itu memberikan dia sebuah nubuatan. Jadi Henokh mendapatkan kayak suatu nubuatan dari Tuhan. Nah, di mana nubuatan itu Henokh berkata bahwa mengenai kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Ya, dia dikatakan bahwa Yesus dengan sebentar ya, kali saya buka di ayatnya yaitu di Yudas 1 ayat 14 sampai 15 dikatakan juga tentang mereka Henokh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu kepada Tuhan. Jadi Henokh itu mendapatkan nubuatan. Ya, dia bernubuat bahwa Tuhan itu akan datang. Ya, di akhir zaman itu Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Ya, beribu-ribu orang kudus. Yesus itu datang untuk menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang fasik. Ya, jadi Henokh selama hidup dia, Henokh itu karena terlalu intim, terlalu dekat dengan Tuhan, Tuhan memberikan dia kemampuan untuk bernubuat. Ya, jarang sekali orang yang bisa mendapatkan nubuat dari Tuhan begitu nyata ya mengenai akhir zaman gitu ya. Salah satunya adalah Henokh. Dia mendapatkan Roh Kudus memberikan dia kemampuan untuk bernubuat. Nah, jadi dikatakan bahwa hari penghakiman Yesus Kristus dan ribuan orang kudusnya akan menghakimi dan menghukum orang yang menjatuhkan hukuman yang kekal kepada semua orang fasik, yaitu orang-orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus dan melawan orang-orang kudusnya. Jadi Henokh juga mengingatkan kita tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat itu ada, gitu ya. Bahwa kita sebagai manusia kita harus mempersiapkan diri. Ingat ya, seperti firman Tuhan, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, di mana 5 gadis bijaksana membawa pelita mereka tetap menyala, sedangkan 5 gadis bodoh dia kehabisan pelita sehingga pelitanya padam ketika mempelai datang. Nah,
Yuk adik-adik, kita mempelajari tentang Henokh bahwa kita diingatkan kembali yang pertama yaitu kita harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Salah satunya yaitu dengan cara berdoa. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, dengan doa kita bisa mengungkapkan segala keluh kesah kita, kebahagiaan kita kepada Tuhan. Dan kita juga memiliki pengharapan di dalam doa. Ya, melalui doa itu adalah jembatan kita, komunikasi kita kepada Tuhan. Dan yang kedua dari pelajaran Henokh ini kita juga diingatkan tentang hari kiamat, tentang akhir zaman. Ya, mungkin Kalisa belum bisa begitu banyak bercerita tentang akhir zaman, Kalisa karena juga belum begitu paham dengan akhir zaman. Tetapi yuk kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Bagaimana caranya Kak? Bagaimana? Yang pertama yaitu kita harus tetap melakukan firman Tuhan. Kita tidak hanya mendengar, kita bukan hanya pendengar firman Tuhan. Ya, karena orang-orang fasik pun bisa mendengar firman Tuhan, tetapi yang penting adalah bukan pendengar firman Tuhan, tetapi kita adalah pelaku firman Tuhan. Dan yang kedua yaitu kita harus tetap menjaga kekudusan kita. Ya, menjaga kekudusan kita. Ya, kekudusan itu banyak hal, dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari pikiran kita. Ya, orang lain kita tidak bisa menilai orang lain itu kudus karena pikiran itu tidak bisa kita baca, ya. Tetapi Tuhan tahu apa yang kalian pikirkan, Tuhan tahu. Jadi jagalah kekudusan apa yang kalian lakukan. Ya, lakukan, pikirkan, dan apa yang kalian perkatakan. Oke, hari ini sekian firman Tuhan dari Kalisa. Yuk kita seperti Henokh, seperti tokoh Henokh, yaitu walaupun dia tidak terlalu banyak diceritakan di dalam Alkitab, tetapi apa yang dilakukan luar biasa. Ya, dia menjadi pelaku firman Tuhan, dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, dengan doa kita diberikan kekuatan, kita diberikan pengharapan. Ya, dengan melalui doa kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah setia sekarang dan selamanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, yuk Kalisa mengundang adik-adik semua untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, di mana kami boleh belajar tentang seorang tokoh Henokh Tuhan, di mana dia memiliki hubungan yang begitu erat, begitu intim dengan Tuhan, sehingga Engkau berkenan kepadanya, sehingga dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat ke surga seperti Nabi Elia Tuhan. Tuhan Yesus, dari tokoh Henokh ini juga kami diingatkan Tuhan akan hari kiamat dan akan hari akhir zaman, di mana Engkau akan datang kedua kalinya. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami sendiri Tuhan untuk bisa menyongsong mempelai yaitu Engkau Tuhan. Biarlah Engkau mempersiapkan hati kami, jiwa kami Tuhan, untuk selalu melekat pada-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku Tuhan, menjadi pendengar Tuhan, menjadi pelaku-Mu. Biarlah kami juga boleh menjadi saluran berkat kepada banyak orang, sehingga kemuliaan-Mu Tuhan terpancar bagi semua. Di dalam nama Tuhan Yesus.